Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Edisi pertama di bulan Ramadan kali ini, kita ke Sidoarjo. Kekayaan kuliner khas tiap daerah pasti ada hubungannya dengan kebiasaan atau budaya setempat. Seperti di Sidoarjo, ada kue lumpur. Jajanan basah dengan topping klasik atau kekinian tetap diburu, terutama saat bulan puasa seperti ini. Atika Hamzar, Suara Sidoarjo. Setiap daerah pasti punya sesuatu yang khas. Salah satunya makanan atau kuliner, seperti juga di Sidoarjo. Kalau selama ini Sidoarjo sudah terkenal dengan lumpur, kali ini ada lumpur juga, tapi bisa dimakan. Ya, kue lumpur khas Sidoarjo. Berbahan utama tepung terigu, gula, dan telur ayam, kue lumpur sangat terasa nikmat dan legit disantap saat berbuka. Apalagi ada beberapa pilihan rasa untuk kue lumpur ini, seperti rasa original dan rasa kelapa muda. Salah satu penjual kue lumpur mengatakan, kue lumpur banyak dicari warga. Setiap harinya kalau hari-hari gini tuh ya 2.000. Iya. Itu ada berapa macam jenisnya? Dua. Original sama kelapa muda. Kebanyakan yang apa? Kebanyakan yang suka itu kelapa muda. Banyak yang mungkin lebih gurih, ada kelapa mudanya itu. Berminat menikmati kue lumpur? Cukup dengan Rp5.000. Kue lumpur rasa original dan rasa kelapa muda dengan serutan kelapa muda bisa dinikmati. Murah, tapi rasanya istimewa. Seperti Wahyu Ningsih, seorang pembeli kue lumpur mengatakan kurang afdol berbuka tanpa kue lumpur. Kalau beli kue lumpur yang ada kelapanya, soalnya suka sekali ya. Saya untuk takjil nanti, sering juga. Dapat dipastikan, penjual kue lumpur seperti di kawasan Jalan Hang Tua Sidoarjo, saat mendekati berbuka akan antri panjang. Selain makam Bung Karno yang terkenal sampai ke penjuru Indonesia, Kota Blitar juga memiliki beragam peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah Musola An-Nur yang diyakini merupakan peninggalan Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya di Blitar. Sahabat, kali ini kita dengarkan Kirana Nisa Mahardika, Kota Blitar. Kota Blitar memang syarat akan budaya dan sejarah. Selain makam Bung Karno yang terkenal sampai penjuru dunia, terdapat peninggalan sejarah Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro dikenal dengan strategi perang gerilya dan bersembunyi di hutan-hutan untuk bertahan dari penjajah. Bersama pengikutnya, Pangeran Diponegoro selalu meninggalkan jejak di tempat yang pernah disinggahi. Satu di antaranya ada di Kota Blitar, adalah Musola An-Nur yang diyakini masyarakat setempat sebagai peninggalan Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya. Musola atau Langgar An-Nur ini berada di Jalan Kemuning, Kelurahan Plosokrep, Kecamatan Sananwetan. Oleh masyarakat setempat sering disebut Langgar Panggung Diponegoro karena bentuk bangunannya menggantung di atas tanah. Jika dilihat sekilas, model bangunannya mirip rumah joglo dengan konstruksi bangunan kayu jati untuk bagian tiang dan lantai, sementara dindingnya dari anyaman bambu. Menurut cerita, sejarah berdirinya Musola An-Nur bermula dari seorang pelarian Laskar Diponegoro bernama Irodikoro, yaitu Bupati Demak yang sekarang dikenal dengan Kudus. Dalam pelariannya, ia tiba di sebuah hutan yang sangat lebat dan banyak ditumbuhi pohon ploso. Di tengah hutan tersebut, Irodikoro bertemu dengan 3 orang yang sudah lebih dahulu menghuni kawasan tersebut, yaitu Mbah Sirodongso, Mbah Singodongso,
Ploso dan Mbah Morodongso. Ketiga orang inilah yang pertama menebang hutan Ploso yang sangat lebat. Selanjutnya di situ didirikan sebuah desa yang diberi nama Ploso Kerep. Ploso yaitu pohon ploso dan kerep yang berarti lebat. Hal ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1824 sebelum pecahnya perang Diponegoro. Setahun setelah berdirinya desa Ploso Kerep, Mbah Singodongso kedatangan tamu seorang laskar Diponegoro yang sedang menjadi buronan Belanda. Tidak lain ialah Iro Dikoro yang kemudian diambil mantu oleh Mbah Singodongso. Langgar Anur sendiri berdiri sekitar tahun 1826 sampai 1828. Saat itu di Jawa sedang terjadi peperangan melawan penjajah Hindia Belanda oleh Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya. Pangeran Diponegoro bersembunyi di Ploso Kerep karena wilayah tersebut masih berupa hutan ploso yang lebat. Di sana sang pangeran membangun sebuah musola yang saat ini dikenal sebagai Langgar Anur, sebagai tempat beribadah dan tempat berkumpul untuk mengatur strategi mengalahkan Belanda. Di depan musola tersebut, Pangeran Diponegoro menanam beberapa pohon sawo kecil sebagai penanda jika sewaktu-waktu terjadi peperangan di sekitar tempat tersebut. Sahabat, jika Anda penasaran keberadaan Langgar Anur ini, Anda bisa langsung datang ke Kota Blitar. Langgar Anur masih digunakan untuk kegiatan ibadah dan sholat 5 waktu seperti biasanya. Kondisinya juga masih sangat rawat dengan detail bangunannya masih banyak menggunakan bahan asli ketika pertama dibangun. Kabupaten Blitar memang terkenal memiliki banyak tempat wisata. Kali ini ada satu tempat wisata baru yang banyak dikunjungi wisatawan saat mampir ke Blitar. Memiliki beberapa miniatur keajaiban dunia yang dijamin instagramable untuk Anda yang hobi foto. Negeri Wisata Dongeng. Ninda Alivia, Persada Blitar. Sahabat, kalau berbicara soal negeri dongeng, mungkin yang kita bayangkan hanya cerita di buku dongeng saja. Tapi sekarang sudah ada nyata di Kabupaten Blitar, yaitu wisata negeri dongeng. Lokasinya berada di Desa Kawadusan, Kecamatan Ponggok. Kalau sahabat dari pusat kota Blitar langsung menuju ke arah Srengat dengan melewati jalur Blitar Kediri. Sesampainya di perempatan Poluan, silakan ambil ke arah kiri menuju Pare, melewati Jalan Raya Kawadusan dengan jarak hanya 1 km saja. Di wisata ini terdapat kumpulan landmark keajaiban dunia yang keren-keren dan menjadi spot selfie favorit para pengunjung. Contohnya seperti Candi Borobudur, Menara Pisa, Piramida Giza Mesir, Kincir Angin Belanda, Kolosium Roma, Menara Eiffel, Patung Liberty, dan masih banyak yang lainnya. Selain menyediakan berbagai spot foto menarik, di wisata ini juga memiliki area kebun belimbing yang sangat luas dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, sehingga semakin nyaman membuat pengunjung untuk berlama-lama di sini. Tidak hanya itu saja, tapi juga ada permainan menantang yang menjadi spot selfie keren. Misalnya sepeda terbang dan karpet Aladin dengan background panorama alam. Wisata ini juga sebagai edukasi bagi anak-anak agar bisa mengenal lebih banyak bangunan yang menjadi keajaiban dunia. Jadi sangat cocok banget dikunjungi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Sahabat, siapkan waktu berlibur Anda dan ajak seluruh anggota keluarga Anda kali ini untuk berkunjung ke wisata negeri dongeng di Desa Kawadusan Ponggok, Kabupaten Blitar. Sahabat, pandemi COVID-19 yang melanda dunia tentu memiliki dampak pada sektor usaha. Di Nganjuk sebelumnya dilaporkan banyak pedagang bunga yang omsetnya menurun karena banyaknya perantau yang tidak pulang kampung. Padahal menjelang Ramadan biasanya dalam sehari para pedagang bisa mengumpulkan omset kurang lebih 1 juta rupiah. Agustin Martigawati, Ersal Nganjuk. Wabah corona juga berdampak pada lesunya penjualan bunga setaman atau bunga untuk ziarah. Penurunan omset pedagang tidak lepas dari banyaknya perantau yang tidak pulang kampung akibat merebaknya COVID-19. Umiatun, salah satu pedagang bunga asal desa Candirejo Locaret, mengatakan omset penjualan bunga di lapaknya tahun ini turun drastis sampai separuh. Umiatun yang telah berjualan bunga setaman selama 10 tahun mengaku dagangannya baru sepi di tahun 2020.
di mana menjelang Ramadan biasanya merupakan masa panen. Dalam sehari dirinya bisa mengumpulkan omset tidak kurang dari 1 juta. Namun seminggu ini penjualannya tidak terlalu ramai, bahkan 2 hari menjelang Ramadan hanya bisa menghabiskan sekitar 20 kg bunga sehari. Sedangkan di tahun lalu dirinya bisa menjual bunga sampai 30 kg. Namun kini hanya bisa menjual sekitar 300 bungkus dalam waktu 4 hari. Dengan adanya pandemi corona dan larangan untuk pulang kampung, para pembeli menyusut dan saat ini mayoritas pembeli hanyalah warga sekitar kota Nganjuk saja. Meski omsetnya menyusut drastis, Umi mengaku masih lebih beruntung dibanding pedagang lain karena lapaknya tetap saja kedatangan pembeli. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Pandemi COVID-19 yang terjadi ternyata juga melahirkan berbagai inovasi. Kalau di Ngawi, ada satu galeri batik yang saat ini kebanjiran orderan. Hal ini dikarenakan banyak warga yang memburu masker dengan motif indah. Sahabat, untuk penutup edisi kali ini, kita dengarkan cerita batik Jumput Wong Ngawi yang akan diceritakan Renata Surya, Suara Ngawi. Pandemi corona memberikan efek positif pada beberapa produk tertentu dengan adanya peningkatan permintaan seperti halnya masker kain. Saat ini seluruh lapisan masyarakat diwajibkan memakai masker, termasuk seluruh warga di Kabupaten Ngawi. Kreativitas penjual masker beragam, dari mulai corak, motif, model, ataupun bahan yang digunakan. Di Galeri Batik Enjang Pelangi Batik Jumput Wong Ngawi juga kebanjiran order masker bermotif batik jumput. Galeri Batik Enjang Pelangi dirintis oleh ownernya Ajeng Estu Trisnawati pada tahun 2013. Enjang Pelangi memproduksi berbagai macam jenis batik dengan teknik pengerjaan yang berbeda, di antaranya batik jumput, batik jumputan, batik cap, dan batik kontemporer. Didesain dengan berbagai macam motif yang menarik, seperti motif gading, motif isen jejak, motif pusparanum, dan banyak motif lainnya. Tidak hanya melayani pemesanan kain batik jadi, bahkan demi kepuasan pelanggan juga melayani pemesanan motif khusus oleh pembeli dan diproduksi limited edition. Kain batik tersebut dibanderol mulai harga Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Ajeng Estu Trisnawati membenarkan adanya peningkatan permintaan masker batik untuk saat ini. Masker sampai nolak-nolak. Soalnya kan kita niatnya bukan untuk berjualan, tapi lebih ke donasi. Awalnya kita gratiskan untuk yang pengambilan pribadi, terus puskesmas, rumah sakit umum, desa itu gratis. Terus tapi kalau instansi, nah itu bayarnya tuh 50%. Nah jadi ini seumpamanya harganya 10.000, nah cukup bayarnya 5.000 gitu. Untuk Anda warga Jawa Timur yang ingin datang ke Galeri Batik Enjang Pelangi, silahkan menuju ke Desa Sambiroto, Kecamatan Padas Ngawi. Jangan khawatir tentang kualitasnya ya, karena sudah sering pula mengikuti pameran dan festival batik. Saya Renata Surya, Suara Ngawi. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur, disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 87,6 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.